Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, wasiat terakhir Rasulullah SAW saat haji wada tahun 10 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam, menyelesaikan amanah dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya jihad, beliau mengumumkan dan memberitahukan kepada umatnya bahwa beliau akan melaksanakan haji pada tahun ke-10. Setelah menetap di Madinah selama 9 tahun yang setiap tahunnya diperintahkan untuk berjihad, berdakwah, dan mengedukasi umat. Setelah seruan mulia ini yang beliau maksudkan untuk menyampaikan kepada umatnya tentang kewajiban haji, agar mereka belajar manasik haji dari beliau dan agar mereka menyaksikan seluruh perkataan dan perbuatan beliau. Beliau berpesan kepada mereka agar hadir di tempat itu menyampaikan kepada yang tidak hadir dan menghidupkan dakwah Islam serta menyampaikan risalah kepada orang yang dekat maupun yang jauh. Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama 9 tahun, belum pernah melaksanakan haji. Kemudian mengumumkan kepada umatnya bahwa beliau akan melaksanakan haji pada tahun ke-10. Maka berdatanganlah sejumlah besar umatnya. Semua ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW dan beramal sesuai dengan amalannya. Disebutkan dalam hadis yang isinya, sehingga ketika unta beliau sampai di Baida, hamparan padang Sahara tanpa ada tumbuhan di daerah Zul Hilaifah, aku lihat dari kejauhan tampak pengendara dan pejalan kaki datang dari arah depan beliau. Demikian juga dari arah samping kanan, kiri, dan arah belakang beliau. Sedangkan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami, sementara Al-Quran diturunkan kepadanya, dan beliaulah yang mengetahui tafsirnya. Apapun yang beliau kerjakan, kami kerjakan pula. Ia menyebutkan sebuah hadis dan berkata, sehingga ketika beliau sampai di Arafah, beliau mendapatkan sebuah kubah yang telah berada di Namrah. Beliau pun singgah di situ. Wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umatnya ketika di Arafah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika matahari telah condong ke barat, beliau SAW mengendarai Qaswa, salah satu nama unta beliau, menuju ke tengah lembah lalu berkhutbah. Sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian sebagaimana sucinya hari, bulan, dan negeri ini. Ingatlah semua perkara jahiliyah yang telah terhapus di bawah telapak kakiku. Demikian pula darah jahiliyah. Sesungguhnya darah yang pertama kali lenyap dari kita adalah darah Rabi'ah bin Haris yang disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad. Dia telah dibunuh oleh Huzail. Riba jahiliyah juga telah terhapus. Riba pertama yang terhapus adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib, terhapus semuanya. Bertakwalah kepada Allah terhadap istri-istri kalian, karena kalian telah menikahinya dengan perlindungan Allah. Kalian telah menghalalkan faraj mereka dengan kalimat Allah. Sedangkan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membawa seorang pun yang kamu benci ke tempat tidur kalian. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras lagi tidak menyakiti. Sementara hak mereka atas kalian adalah mendapatkan rezeki dan pakaian yang baik. Sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian kitabullah yang jika kalian berpegang teguh dengannya niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Dan kalian telah menanyakan tentang keadaanku. Apa yang akan kalian katakan? Para sahabat serentak menjawab, kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan nasihat. Kemudian beliau SAW bersabda, seraya mengangkat jari telunjuknya ke langit,
dan mengarahkan kepadanya halayak, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah." Di tempat itu terdapat sejumlah besar manusia yang tidak bisa diketahui jumlahnya, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Ada yang mengatakan jumlahnya mencapai 130.000 orang. Pada hari Arafah pula, tepatnya pada hari Jumat, Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada umat ini ketika Allah Azza wa Jalla menyempurnakan bagi mereka agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama selainnya, tidak juga kepada nabi yang bukan nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada jin dan manusia, sehingga tidak ada sesuatu pun yang halal kecuali yang telah dihalalkan olehnya, dan tidak ada yang haram kecuali yang telah beliau haramkan, serta tidak ada undang-undang kecuali yang telah beliau syariatkan. Segala sesuatu yang beliau kabarkan adalah kebenaran, tidak ada kedustaan ataupun penyimpangan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Rabb-Mu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Artinya, benar dalam berita dan adil dalam hal-hal yang dilarang. Ketika Allah Azza wa Jalla sempurnakan agama, berarti telah sempurna pula yang diberikan kepada mereka. Ketika ayat ini turun, pada hari Arafah, Umar menangis. Beliau ditanya, "Kenapa Anda menangis?" Umar menjawab, "Apakah dengan sempurnanya agama ini akan membuatku menangis? Adapun ketika agama telah sempurna, maka sesuatu itu belum sempurna kecuali akan berkurang." Seakan-akan Umar menyaksikan ajal Rasulullah SAW telah dekat.